Guys, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 cara sederhana mengatasi kelelahan mental. Amazing! Kebanyakan dari kita akan mengalami kelelahan mental karena berbagai faktor ya. Namun orang-orang biasa seperti kita dituntut untuk semangat dan produktif lagi segera mungkin karena hidup terus berjalan. Kelelahan mental sendiri bisa didefinisikan sebagai berkurangnya energi untuk mendukung sisi rohani kita. Dalam diri kita, seseorang yang lelah mental akan merasa buntu dan bahkan depresi ya. Jika Anda mengalami hal yang sama, tulisan ini untuk Anda. Berikut ini 10 cara mengatasi kelelahan mental agar Anda bisa semangat dan produktif kembali. Yang pertama, beristirahat. Berikan jeda untuk diri Anda sendiri. Lagi pula, tidak ada gunanya terus melangkah apabila pikiran tidak siap. Salah. Anda mungkin melakukan suatu kesalahan yang begitu besar. Contohnya saat ini, Anda merasa kehidupan Anda berada dalam titik terendah, kondisi finansial yang buruk, kehubungan dengan pasangan dalam status yang mengkhawatirkan. Lalu, bila Anda terus memaksa diri untuk mencoba menyelesaikan hal tersebut, yang ada pikiran Anda bisa semakin jauh loh. Bukan tidak mungkin Anda malah melakukan kesalahan seperti berselingkuh. Ya, Anda tidak salah baca. Banyak sekali kasus perselingkuhan yang terjadi karena seorang merasa tertekan dan buntu dalam kehidupannya. Jadi apabila Anda tidak mau berakhir mengambil keputusan yang buruk seperti ini, maka beristirahatlah dulu. Jangan terlalu memforsir diri Anda sendiri ya. Lalu yang kedua adalah berlibur. Mengambil jeda dalam hidup bisa dilakukan dengan berbagai cara. Selain membiarkan pikiran beristirahat, Anda juga bisa melakukan upaya yang lebih besar. Misalnya saja berlibur. Anda setidaknya ada 2 hal positif yang bisa Anda dapatkan dengan berlibur. Yang pertama, Anda jadi memiliki banyak waktu yang sangat banyak untuk merenung dan menyembuhkan luka batin. Yang kedua, mungkin Anda akan menemukan relasi baru yang lebih tulus dan wholesome. Mempelajari adat baru di sebuah tempat juga akan membuat pikiran Anda lebih segar atau lebih fresh ya. Sehingga setelah traveling, mungkin Anda bisa kembali menjalani kehidupan dengan mental yang jauh lebih siap. Yang ketiga, belajarlah lebih ikhlas. Cara ketiga yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasi kelelahan mental adalah belajar untuk ikhlas. Alasannya tidak sedikit di antara kita yang secara mental lelah karena memiliki masalah di masa lalu. Anda mungkin pernah disakiti atau menjadi korban perilaku buruk orang lain. Kejadian seperti ini bisa membuat Anda muak, sehingga tidak bisa produktif lagi dalam kehidupan sehari-hari, maupun di tempat kerja ya. Selain itu, bisa juga Anda pernah mengalami kegagalan yang berlarut-larut. Alhasil semua yang Anda rencanakan tidak ada yang berhasil. Lantas apa saja sebaiknya yang harus Anda lakukan? Tidak mungkin Anda bisa mengubah masa lalu. Oleh karena itu, terimalah nasib Anda dan kejadian yang sudah tidak bisa diubah di masa lalu. Belajarlah ikhlas agar beban dalam kepala Anda menjadi lebih ringan ya. Lalu yang keempat, curhatlah. Curhat adalah kegiatan menumpahkan unek-unek Anda yang ada di kepala Anda kepada orang lain. Meski curhat tidak menyelesaikan masalah, namun aktivitas ini bisa mengurangi beban Anda dengan sangat signifikan ya. Coba bayangkan, bila Anda lelah di tempat kerja, Anda merasa muak karena bos Anda pilih kasih. Ia pun anti kritik dan tidak segan memecat karyawannya yang berbuat salah. Kendati demikian, gaji yang Anda dapatkan di perusahaan itu cukup besar. Dan Anda sendiri sedang butuh dana cukup banyak untuk beberapa bulan ke depan. Resign atau kritik bos dengan resiko dipecat jelas bukan tindakan yang bijak.
Untuk saat ini, daripada Anda gegabah, sebaiknya Anda curhat saja kepada saudara atau sahabat Anda. Dengan cara ini, beban Anda akan berkurang, sehingga Anda bisa lebih produktif lagi di hari berikutnya. Lalu yang kelima adalah berkebun atau mengurus hewan peliharaan. Rutinitas dan segudang tuntutan adalah dua hal yang bisa membuat Anda lelah. Meski tidak dalam tingkatan yang ekstrim, Anda masih produktif, namun tidak begitu optimal dalam melakukan segala sesuatu. Bila sudah terjadi demikian, kondisinya tidak ada salahnya bila Anda menggunakan waktu luang untuk berkebun dan mengurus hewan peliharaan. Dua aktivitas ini akan membuat pikiran Anda lebih fresh apabila sejak awal Anda memang menyukainya ya. Misalnya, selama ini Anda sangat menyukai tanaman, namun Anda belum pernah menanam sejak SMP ya. Untuk mengisi waktu luang, kenapa Anda tidak mencoba berkebun saja? Anda bisa menanam aneka sayuran, buah-buahan, hingga bunga-bungaan yang indah. Luangkan saja waktu Anda beberapa menit di pagi hari atau sore hari untuk menyiraminya saja ya. Lalu, in the weekend, Anda bisa memberikan pupuk dan menyayangi gulma. Meski lelah, namun ada kepuasan tersendiri dalam aktivitas gardening ini ya. Lalu yang keenam, jalan-jalan ke mall terdekat. Tidak suka berkebun atau merawat binatang peliharaan tidak masalah. Masih banyak cara simpel lainnya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelelahan. Kelelahan mental, kelelahan fisik, misalnya saja jalan-jalan ke mall. Anda bisa mengajak pasangan atau teman Anda agar lebih seru ya. Nikmati keindahan tiap sudut mall atau kehangatan kopi sambil bercengkrama dengan teman-teman Anda ya. Biarkan diri Anda larut dalam kesenangan itu. Yang ketujuh adalah membaca buku. Buku bukan hanya jendela dunia. Tidak sedikit buku yang memiliki cara yang sangat menarik. Kisah atau wawasan di buku itu bisa Anda jadikan sarana untuk menyegarkan pikiran Anda menjadi fresh kembali. Buku juga bisa menambah wawasan dan sudut pandang baru loh. Dan seperti yang kita tahu, orang yang wawasannya luas umumnya bisa mengambil keputusan dengan jauh lebih bijak. Yang kedelapan, belajar spiritual. Dunia memang keras. Kebanyakan dari kita pasti menyetujui hal ini. Oleh karena itu, kita cenderung mencari sesuatu yang bisa menyenangkan jiwa kita. Salah satunya adalah belajar ilmu spiritual. Spiritualitas berkaitan langsung dengan relasi antar manusia dengan Yang Maha Kuasa. Dan pemahaman seperti ini tentunya bisa membantu Anda memaknai arti kehidupan ini. Misal, sejak kecil hidup Anda sudah begitu susah. Bila Anda memaknai kehidupan Anda dengan perspektif duniawi, Anda bisa stres berat. Oleh sebab itu, gunakanlah perspektif lainnya, seperti perspektif spiritualisme atau roh atau jiwa yang ada di dalam tubuh Anda. Dengan demikian, kemalangan tersebut tidak perlu Anda pandang dengan sangat rendah. Justru Anda bisa melihat kemalangan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang fana dan penuh ujian ini. Lalu nomor 9, apakah Anda mengalami kelelahan mental saat pekerjaan yang menumpuk? Atau Anda mengalami lelah mental ketika kondisi finansial Anda benar-benar buruk? Karena hal-hal tersebut, Anda tidak bisa shopping ke mall, atau bahkan nonton film untuk menyegarkan pikiran Anda. Padahal, otak Anda sedang sangat membutuhkan penyegaran loh. Dalam kondisi semacam ini, lakukan saja kegiatan menyenangkan yang murah meriah, seperti bermain game. Meski sering dianggap aktivitas yang kekanak-kanakan, nyatanya main game bisa mengatasi kelelahan mental dengan efektif. Main game juga bisa Anda lakukan di sela-sela istirahat, mengerjakan tugas. Anda pun tidak perlu keluar biaya dan tenaga berlebih untuk aktivitas fun tersebut. Namun, tentu saja, Anda harus ingat kita main game terus-menerus. Yang 10, menjadikan pola hidup yang sehat. Kesehatan mental seseorang sangat terkait dengan kesehatan fisiknya. Oleh sebab itu, bila Anda sedang merasa hampa karena jiwanya yang lelah, sebaiknya perbaiki pola hidup Anda, stop begadang, kurangi makan junk food, dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Dengan hal-hal sederhana seperti ini, raga Anda akan jauh lebih baik.
jiwa Anda pun akan tertolong loh. Pasalnya, Anda tidak akan mengalami masalah seperti asam lambung yang bisa menyebabkan kekalutan pikiran seseorang. Lalu in the end, bukan hanya fisik yang bisa lelah, aspek mentalitas juga. Dalam diri manusia bisa mengalami kelelahan, penyebabnya beragam. Mulai dari rutinitas, kegagalan yang terus-menerus, hingga sebuah tragedi. Baik kelelahan fisik maupun mental bisa mengganggu produktivitas seseorang, padahal hidup terus berjalan ya. Tidak peduli apapun yang kita alami. Membiarkan kelelahan tersebut berlarut-larut jelas bukan solusi, karena 10 cara mengatasi kelelahan mental di atas. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Pokoknya sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.